Halo, selamat malam. Instansi kepolisian belakangan menuai sorotan, bahkan Presiden Jokowi membuat langkah tak biasa memanggil 559 pejabat tinggi dan menengah Polri ke istana. Jokowi menyoroti kepercayaan publik yang anjlok terhadap Polri akibat beberapa kasus yang mendera, termasuk kasus Ferdy Sambo yang disebut secara khusus bikin runyam. Apakah rentetan kasus yang terungkap ini bisa menjadi momentum Korps Bayangkara berbenah dan keluar dari pusaran prahara? Politik bersih-bersih Polri. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Indeks kepercayaan masyarakat juga menempatkan Polri di puncak teratas pada saat itu. Tetapi begitu ada peristiwa FS, runyam semuanya. Dan jatuh ke angka yang paling rendah. Kegeraman Presiden Joko Widodo itu disampaikan di hadapan para perwira tinggi dan menengah yang dipanggil ke Istana Negara pada Jumat siang 14 Oktober 2022. Runyam semuanya dan jatuh ke angka yang... Dalam arahannya, Presiden menyoroti anjloknya indeks kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri karena kasus Ferdy Sambo. Karena ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Dalam rangka mengantarkan Trisana Datia Sambo sekolah di SMA. Tampaknya kegeraman Presiden tidak akan mereda dalam waktu dekat. Pasalnya, selain kasus Ferdy Sambo yang saat ini dalam proses persidangan, beberapa kasus lain yang melibatkan polisi juga tengah menjadi sorotan masyarakat. Merupakan manifestasi dari kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Terbaru, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap Divisi Propam Polri terkait kasus narkotika. Padahal Irjen Teddy Minahasa baru ditunjuk menggantikan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta pada 10 Oktober 2022 lalu, 1 minggu pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada dua hal, proses etik dan proses pidana. Kapolri selanjutnya mengeluarkan telegram pembatalan posisi jabatan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Irjen Teddy sebelumnya pernah mengungkap kasus peredaran narkotika terbesar di Kota Bukit Tinggi pada Mei lalu. Saat itu polisi menyita sebanyak 41,4 kg sabu-sabu. Sementara pada tragedi Kanjuruhan, polisi dianggap turut bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan 132 orang supporter Aremania. Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro menyebut PSSI dan kepolisian harus bertanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan.
Lantas di tengah tumpukan pekerjaan berat itu, apakah Polri berhasil melakukan bersih-bersih sehingga bisa mengembalikan kepercayaan dari masyarakat? Itulah pekerjaan berat yang saudara-saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan menganalisis bagaimana hasil survei tentang tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, terutama kepolisian. Ini saya akan tampilkan Polri di mata publik seperti apa akhir-akhir ini. Pemirsa, ini adalah hasil survei dari Indikator Politik Indonesia, salah satu lembaga pada tanggal 11 sampai 17 Agustus 2022 tentang kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Yang berwarna hijau adalah Kejaksaan, kemudian yang berwarna kuning adalah KPK, yang berwarna merah adalah Polri. Anda bisa lihat di sini bahwa Kejaksaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya dari bulan September 2020 di angka 71,2%, kemudian bulan April 68,1%, bulan Mei 60,5% dan di bulan Agustus 63,2%. Sementara untuk KPK tercenderung stagnan. Yang warna kuning Anda bisa lihat sangat tinggi di bulan September 2020 73,5%, April 62,7%, Mei 59,9%, pada bulan Agustus KPK di angka 58,9%. Bagaimana dengan Polri yang tampaknya mengalami penurunan ataupun perosotan cukup tajam di tingkat kepercayaan publik? Anda bisa lihat di sini. Sebentar, saya akan tunjukkan. Ini adalah Polri ya, yang berwarna merah pada bulan September 2020, Polri di angka 72,5%, kemudian di bulan April ada penurunan di angka 71,6%, di bulan Mei 2022 66,7% dan Agustus 2022 di angka 54,4%. Kenapa sangat tinggi? Di bulan September 2020 72,5%, ini informasi ataupun hasil yang kami dapatkan ini akibat ataupun Polri menjadi salah satu faktor yang membantu proses vaksinasi nasional dalam penanganan COVID-19. Ini juga disebutkan oleh Presiden Jokowi kemarin pada saat memberikan pengarahan kepada perwira tinggi Polri di Istana Negara. Sementara 54,4% sangat merosot tajam pada bulan Agustus 2022. Ini disebabkan karena kasus Verdi Sambo. Tepat sekali karena kasus Verdi Sambo ataupun kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini berlangsung pada 8 Juli 2022. Sementara di bulan Agustus ini sedang pik-piknya, sedang tinggi-tingginya pemberitaan tentang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadipropam Irjen Polisi Verdi Sambo. 54,4%, sangat drop sekali kepercayaan publik terhadap Polri pada saat bulan Agustus. Bagaimana di bulan September? Kita tampilkan hasil survei berikutnya dari lembaga lain. Ini adalah tingkat kepercayaan lembaga tinggi negara, surveinya Carta Politika pada tanggal 6 sampai 13 September 2022. Ada beberapa lembaga, kalau Anda lihat di sini, TNI adalah yang berwarna ungu, kemudian Presiden berwarna hijau muda, MK berwarna kuning, Kejagung berwarna merah, dan MPR berwarna biru begitu ya. Dan di sini Anda bisa lihat bahwa TNI tetap kukuh berada di posisi pertama sebagai lembaga tinggi negara yang sangat dipercaya oleh masyarakat, kemudian disusul oleh Presiden, dan yang ketiga adalah Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk Kejagung dan juga MPR relatif stagnan. Lalu bagaimana dengan Polri? Saya tidak akan berlama-lama lagi, kita lihat slide berikutnya. Ini ada DPR adalah yang berwarna biru, Polri berwarna merah, DPD kuning, KPK hijau muda, MA berwarna ungu. Anda lihat lagi bahwa Polri ini warnanya merah. Di bulan Maret 2021 angka kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini 71%, November 2021 73%,
Januari 2022 76%, kemudian Februari 2022 76%. Tingginya elektoral ataupun tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ini sekali lagi karena Polri berhasil membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional di seluruh tanah air untuk penanganan COVID-19 di bulan April 2022 71%, Juni 2022 73% dan drop sekali di bulan September 2022 sebesar 56%. Pada bulan Juli, Agustus ini pemberitaan tentang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadipropam Ferdy Sambo dan juga melibatkan hampir 100 polisi dan ada juga 6 polisi yang menjadi terdakwa saat ini dalam kasus obstruction of justice. Ada juga pemberitaan tentang konsorsium 303 judi online dan keterlibatan Polri dalam narkoba ini juga membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri drop di angka 56%, berada di 2 titik terendah bersama dengan DPR. Jadi saat ini lembaga tinggi negara yang sangat tidak dipercaya publik itu adalah Polri dan juga DPR. Bagaimana kemudian para narasumber nanti melihat prahara yang sedang terjadi di internal Polri, ada apa Korps Bayangkara belakangan ini sampai terseret ke dalam pusaran prahara? Apakah kemudian reformasi Polri saat ini betul-betul dibutuhkan? Saya akan membahas bersama dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sejak bulan Juli hingga Oktober ini citra Korps Bayangkara terpuruk. Mulai dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan mantan Kadipropam Ferdy Sambo. Tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang akibat penggunaan gas air mata kedaluarsa. Hingga terseretnya mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penjualan barang bukti narkoba. Ada apa dengan Korps Bayangkara yang sedang terseret pusaran prahara sampai Presiden Joko Widodo memanggil perwira tinggi Polri ke istana? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada yang pertama paling kanan Irjen Purnawirawan Bekto Suprapto, mantan wakil Kabareskrim Polri. Betul ya Prof? Betul ya Pak Bekto ya? Oke. Ada Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kiki, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam. Prof Kiki, selamat malam Pak Bekto. Selamat malam. Oke, ada juga Mas Didi Mukrianto, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Mas Didi. Selamat malam Mbak Nana. Dan Mas Haris Azhar, pendiri Lokataru. Selamat malam. Malam. Mas Haris, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Dan saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ini adalah bentuk partisipasi publik. Dalam setiap episodenya Political Show, kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman milenials untuk bisa bergabung menyaksikan secara virtual diskusi kita dan nanti bisa menanyakan kepada para narasumber yang ada di studio ataupun bisa memberikan masukan dan juga memberikan pernyataan. Ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Malam. Oke. Nanti bisa tanya-tanya ya. Kita milih satu orang. Bisa, nanti ada teman-teman yang bisa tanya, bisa saling menanggapi begitu ya. Langsung saja saya mau ke Prof Kiki terlebih dahulu. Prof Kiki, ini tadi saya sudah sampaikan ya dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, kemudian Carta Politika, ada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang cukup tajam, itu sampai di angka 56%, Prof Kiki. Presiden Jokowi sampai memanggil 559 perwira tinggi Polri ke istana memberikan arahan, Presiden tampak sangat dongkol sekali. Apakah situasinya di Polri memang sudah segenting itu, Prof Kiki? Enggak juga. Oke. Kenapa bad news is good news? Itu repotnya. Oke. Kenapa penangkapan Teddy Minahasa misalnya? Kenapa beritanya bukan, wah polisi hebat temannya sendiri aja ditangkap? Nah, kenapa beritanya itu, wah ada polisi brengsek main narkoba gitu? Kenapa bukan beritanya itu tidak, wah ini polisi ini hebat nih temannya ditangkap? Wah polisi ini hebat, Kadipropamnya ditangkap di sidang, dioprak-oprak, dibersihin semua gitu. Tapi beritanya, oh ini ada polisi brengsek, polisi itu gitu. Nah sehingga kita bicara tentang satu pasar
yang ada tikusnya, kita tidak bicara tentang tikusnya, kita bicara ini pasar ini brengsek gitu. Pasar ini nggak brengsek, polisi itu seluruh Indonesia jumlahnya 448.000 orang gitu. Kalau ada satu tikus, ya tikusnya ditangkap, kan gitu, dibersihin. Jangan lalu kita bicara tentang seluruh pasar itu, oh pasarnya brengsek gitu. Kenapa? Polisi itu pilar demokrasi, catat itu. Itu resolusi PBB 148 tahun 60. Nah, sebagai institusi sipil, polisi kita itu sudah sipil. Kalau perilakunya belum sipil, oknumnya kita bersihkan. Nah itu yang sedang dilakukan oleh Kapolri sekarang. Mari kita bersihkan, kita ini kan. Tapi survei menunjukkan bahwa ada penurunan kepercayaan terhadap masyarakat. Karena bahwa sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat itu tidak tahu, misalnya masih melekat bahwa polisi itu kekuatan bersenjata gitu. Polisi itu bukan kombatan gitu. Polisi sudah dipisahkan dari militer sehingga aturan-aturan yang berlaku itu sebagai ASN, aparatur sipil negara, bukan lagi kombatan. Nah ini masih melekat di image masyarakat, itu polisi itu kekuatan bersenjata, bukan. Ya, polisi yang muncul adalah polisi penegak hukum, bukan polisi pelayan masyarakat gitu. Jadi menurut Prof. Kiki sekarang ini situasinya di Polri baik-baik saja? Ya ada yang brengsek, tidak baik-baik dalam pengertian sebagian dari mereka. Tapi yang terseret bintang 2 semua, Prof. Bintang 2. Bintang 2, bintang 1. Ya kemarin di kasusnya Sambo ada hampir 100 polisi ikut serta terseret dalam pusaran kasus itu. 100 dari 450.000 orang ya itu pun juga sebetulnya ini kan tindakan kejahatan yang biasa, yang nembak kalau bukan jenderal tidak di rumah jenderal itu hanya kejadian biasa, dalam 1-2 hari bisa diselesaikan kok gitu. Ini yang menjadi perkara karena yang nembak itu polisi dan jenderal. Bukan berarti lalu seluruh polisi kelakuannya seperti itu. Jadi menurut Prof. Kiki ini kejadian biasa ya? Kita bantu memperbaiki, bukan dibelain, tidak, salah itu. Kita bantu supaya kita punya polisi yang baik. Nah, jadi polisi yang baik yang apa? Yang servicing, yang memberi pelayanan. Bagian pelayanan keamanan, ada memang penegakan hukum gitu. Tapi yang tidak dilihat dan kurang ditonjolkan dan kurang dipahami oleh publik adalah pelayanan masyarakat. Saya mikir, cobalah sekali-sekali polisi marah semua, demo lalu tidak bekerja, mogok kerja gitu. Jangan ada polisi selama, nggak usah 1 bulan, seminggu aja jangan ada polisi kerja. Semua tidur di rumah gitu, terus kita lihat Indonesia jadi apa gitu. Supaya kita tahu bahwa kita membutuhkan polisi dan cara memperbaiki tidak seperti itu gitu. Kita perbaiki. Harus ada apresiasi bagi polisi yang baik, bagi polisi yang melayani, bagi polisi yang ini. Dan ke depan sebagai sebuah bangsa kita butuh itu gitu. Baik. Saya mau tanya ke Pak Bekto. Pak Bekto sebagai mantan purnawirawan Polri ya, Anda melihat kondisi Polri saat ini baik-baik saja sama seperti Prof. Kiki atau justru sebaliknya? You get me wrong ya. Jadi kenapa? Bukan, saya tidak bicara umum. Di setiap institusi, di setiap unit organisasi ada apapun, pasti ada orang-orang brengsek. Gitu. Jadi ini masih ada cobaannya good Polri cops, gitu ada maksudnya? bad cops. Yang saya bicara adalah good cops, ada good cops. Yang bad cops ini yang kita bersihkan dan itu yang sedang dilakukan oleh polisi sekarang. Gitu. Silakan Pak Bekto. Anda melihat kondisi Polri saat ini seperti apa? Prihatin nggak sih Pak Bekto sebagai mantan purnawirawan Polri, kok sepertinya sedang masa pancaroba ini Polri, banyak sekali kejadian-kejadiannya? Ya memang disesalkan ya. Kenapa ini harus terjadi? Yang seharusnya itu bisa tidak terjadi. Saya memandang Indonesia itu negara hukum. Ya, Indonesia ini negara hukum, bahwa semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Tidak bisa dibedakan. Pangkatnya apa, jabatannya apa. Melanggar hukum, melanggar pidana, diproses. Ini yang berlaku sekarang, yang Mas Kiki sampaikan tadi. Seperti itu. Bahwa sekarang Polri itu membuktikan ini negara hukum. Meski polisi itu ada
perilaku yang diyakini benar untuk melindungi temannya, ini melindunginya di mana? Diproses semua, sekarang sedang diuji di pengadilan. Ya, diuji di pengadilan. Yang banyak beredar di masyarakat itu kan rumors. Ya, yang banyak beredar itu kan opini-opini orang yang menghakimi. Ini semua ibarat penyidikan, ya sekarang proses pengadilan, ini sama dengan orang membuat tesis, membuat disertasi, diuji di sidang pengadilan. Metodologinya benar apa enggak? Faktanya yang disampaikan, meskipun ada yang ngelak-ngelak dan sebagainya, nanti ini dibuktikan. Nanti beradu argumentasi antara jaksa dengan penasihat hukum, ya nanti ditanya oleh majelis hakim. Semua itu ya nanti akan disimpulkan, yang menentukan ya orang-orang itu bersalah atau tidak, itu majelis hakim. Tapi masyarakat semua sudah menghakimi. Jadi kembali kepada negara hukum, ya ini tidak benar. Dibuktikan sekarang bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu tidak benar. Apapun kedudukannya, jabatannya, pangkatnya melanggar hukum, diproses. Itu sekarang yang saya melihatnya. Itu tadi argumentasinya Pak Bekto bahwa Polri menunjukkan semuanya diproses sama di mata hukum. Itu yang sedang ditunjukkan oleh Polri. Anda sebagai mitra kerja dari Polri sepakat bahwa Polri saat ini memang sedang berusaha membersihkan dirinya, atau karena sudah ketahuan pada saat kasus Sambo sebagai kotak Pandora, makanya sekarang bersih-bersih, Mas Didi? Ya, yang harus kita pahami adalah bahwa institusi Polri ini diberikan mandat dan tugas oleh undang-undang untuk melakukan penugasan yang cukup besar, begitu ya. Cukup besar itu terkait dengan bagaimana hadirnya ketertiban dan keamanan masyarakat, kemudian bagaimana juga polisi harus mampu menjadi pengayom dan juga melayani masyarakat, dan yang juga tidak kalah penting adalah melakukan penegakan hukum. Memang di dalam diskursus ini tentu citra polisi itu juga harus merepresentasikan sebuah sipil polis, begitu ya. Polisi yang berwajah sipil, yang kemudian hadir anggota polisi, hadir tata kelola polisi yang kemudian independen, transparan, akuntabel, selain kemudian hadir di tengah masyarakat dengan cara humanisnya, kemudian bisa merangkul masyarakat dengan baik. Nah, kejadian-kejadian belakangan ini tentu ini menjadi diskursus dan juga perhatian publik. Dan tentu kami juga menyesalkan dan prihatin terkait dengan beberapa peristiwa yang ada di belakangan ini. Tentu ini juga menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik pasti. Survei membuktikan ya tadi. Pasti. Karena kenapa demikian? Karena masyarakat itu sangat berharap kepada polisi untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ini, apalagi terkait dengan penegakan hukum. Memang persoalan di Indonesia ini kan luar biasa banyak, melibatkan masyarakat yang luar biasa banyak, yang saat ini masyarakat juga sudah menyadari tentang pentingnya hukum ini, sehingga persoalan-persoalan yang ditangani polisi yang sedemikian banyak ini juga tidak mudah. Namun yang juga harus juga disadari sejak awal bahwa hati-hati Kapolri ini untuk melakukan pengelolaan terhadap Polri. Jika tidak kemudian tidak proper, tidak utuh, maka bisa saja kemudian trust publik menurun, kemudian karena adanya potensi rusaknya soliditas Polri, baik anggota maupun pimpinan Polri, dan juga bagaimana ada rasa keadilan yang terkoyak di masyarakat. Ini memang harus dijawab. Ini bukan persoalan Polri wajahnya seperti apa, tapi ini adalah tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan oleh Polri. Kita akan bahas nanti soal reformasi di tubuh Polri, tapi saya ingin tanya, apakah Anda sepakat tadi yang disampaikan oleh Prof. Kiki bahwa sebenarnya kasus Sambo ini kasus yang biasa-biasa saja, bisa selesai dengan cepat? Anda sepakat nggak dengan itu tadi? Cara pandangnya bisa berbeda-beda. Saya melihat ini memang harus ada perbaikan dan pembenahan Polri, karena di kasus Sambo ini terbukti secara fakta bahwa muncul loyalitas korps yang keliru, yang salah di kasus Sambo. Tapi kalau saya bicara general secara umum, tentu ini juga menjadi bagian kasus, tapi bukan berarti didiamkan. Ini harus segera diselesaikan sehingga jangan sampai kemudian terbangun kultur yang salah di Polri. Tidak ada lebri de corps, salah Anda. Loyalitas itu loyalitas individual. Lihat aja seluruh anggota di Propam. Berapa yang ikut dia? Enggak semua kok. Kalau loyalitas korps, seluruh anggota di Propam
akan menopang, membantu. Ini tidak. Banyak yang tidak terlibat, bahwa bahkan banyak yang menolak, yang banyak yang melawan. Kapolrinya sendiri tidak ada ambil keputusan tegas, buktinya diproses, dikasih 340. Ya, apapun yang terjadi, karena ini bahwa oleh tugas tanggung jawab Polri ini menjadi di dalam besar, Prof. Jadi tidak boleh membenarkan sesuatu yang memang terjadi di dalam yang Polri. membenarkan? Nah, Nggak inilah ada yang selama pesan ini. yang harus kita juga sampaikan kepada publik, sampaikan kepada Polri bahwa memang Polri ini harus betul-betul lahir sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Gitu. Ini konteksnya ada di situ. Gitu. Kalau ada yang membenarkan karena ditipu oleh skenario yang dipercaya. Dipercaya publik, dipercaya oleh sebagian polisi. Dan ini kan yang harus diselesaikan juga di polisi, nggak boleh dibiarkan juga. Saya mau ke Mas Haris. Mas Haris sebagai masyarakat sipil, Anda melihatnya dari luar ini seperti apa? Kalau ini kan dari sudut pandang Komisi 3, mitra kerjanya Polri, kemudian Prof. Kiki sebagai penasihat ahli Kapolri, Anda sebagai masyarakat sipil yang sering bersinggungan dengan Polri, ini puncak gunung es nggak sih? Dari banyak yang menyimpang begitu? Kalau dari pengalaman saya kerja advokasi, pendampingan hukum gitu ya, sebetulnya ini cuma yang muncul aja. Yang muncul di permukaan. Jadi apa namanya istilahnya puncak dari gunung es yang sebetulnya banyak. Saya 2 hari lalu lawyer di kantor saya bikin pelaporan, diganggu-ganggunya sama polisinya, bang ini isi nggak nih bang, gitu-gitu masih kayak gitu-gitu ya kan. Polres itu gimana tuh Prof? Enggak, itu Polres itu cuma pengantar aja, nggak usah dibahas yang gitu-gitu nggak usah. Terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Kalau lihat di komentarnya dinaikin di online, saya juga pasti banyak. Jadi yang saya mau bilang begini, yang diomongin sama Pak Bekto, sama Bang Kiki, itu kan pendekatan normatif. Tahun 60 PBB udah ngomong, tapi PBB kan juga sebenarnya dokumennya banyak yang menerima laporan soal penyiksaan oleh polisi. Itu juga banyak. Yang diomongin Pak Bekto juga betul. Nah kasus-kasus seperti Verdi Sambo, lalu Teddy Minahasa, kenapa dia ramai? Karena orang merasa selama ini nggak ada jenderal bintang 2 bisa sampai diproses. Itu satu. Banyak meaningnya. Yang kedua menunjukkan bahwa kalau dia bisa dagang 5 kilo, meskipun ini masih diproses gitu ya, belum vonis. Sementara Verdi Sambo bisa dengan leluasa melakukan pembunuhan terhadap orang yang harusnya dia jaga, dia bina kan kayak gitu, dan juga dia punya wewenang sebagai Divpropam, Kadif Propam. Nah, jadi ini sebetulnya simbol aja, karena masyarakat di bawah itu punya banyak kegagalan, dikesampingkan, justru mereka diserang oleh satu praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi yang tidak patut atau dipaksakan. Saya mau bilang, kita pernah riset ya soal pemidanaan yang dipaksakan. Saya mau bocorkan beberapa temuannya. Satu, ada yang secara material, substansinya bukan peristiwa pidana. Ada lagi yang memang patut dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi pembuktian atau hukum pembuktiannya tidak memenuhi syarat. Banyak faktornya. Ada lagi yang memang peristiwanya peristiwa pidana, buktinya diproses bisa lah, tapi saya mau quote pendapatnya Prof. Jimli Asidik, yang dia bilang bahwa ya tetapi bisa dikesampingkan, bukan dianggap sebagai tidak harus dijadikan prioritas. Jadi sebetulnya ada banyak faktor di sana yang bisa kita menempatkan secara proporsional dan ditempuh secara profesional. Nah proporsional tadi itu masyarakat nggak ketemu. Itu yang dia suka bilang diskriminasi. Giliran kita orang miskin, miskin secara ekonomi, secara informasi, secara sosial, kita diproses. Giliran yang kaya-kaya, ya kan, diprosesnya susah bener. Berarti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas itu nyata. Bahwa hari dan itu ini Pak Bekto bilang, Anda. Itu banyak di lapangan. Nah bahwa Pak Bekto bilang hari ini terbukti dalam kasus Sambo atau Teddy, ke atas juga tajam, iya itu kan baru. Makanya kan diskusi kita kan diawali dengan opini publik. Nah orang itu sebetulnya kalau Bang Kiki bilang bahwa di dalam institusi baik-baiknya baik-baik aja. Indikator baik-baiknya apa? Gajian tetap gajian. Bang Kiki sebagai penasihat Kapolri tetap. Yang ngomong dia bukan. Enggak, misalnya kalau dibilang baik-baik aja, banyak indikatornya yang kita bisa perdebatkan. Tetapi publik ketika dia punya masalah pidana,
nggak dapat satu pelayanan hukum yang proporsional dan profesional, lalu dia lihat di tempat lain ada polisi digituin, publik itu gampang ngerasain loh. Apa yang dirasakan oleh publik begitu ya? Saya punya banyak di HP saya daftar orang yang nanya tiap minggu gitu, Bang kasus saya gimana, Bang kenapa gua nggak bisa ini, Pak kenapa saya begini. Banyak, udah sampai lapor ke Verdi Sambo pun pernah, ada ibu-ibu dari Makassar, ya. Dan tidak diproses gitu? Kakaknya, baik. suaminya polisi, ya, anggota BRIMOB, kakaknya dibunuh oleh polisi dalam proses penangkapan. Ya kan, dia sampai lapor, sampai nulis surat ke Listio, sampai lapor ke Verdi Sambo, ya, balik ke Makassar, kasusnya juga nggak diapa-apain. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari Prof. Kiki, nanti tahan dulu Mas Haris, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber. Saya akan lanjutkan, Prof. Kiki silakan Anda jawab bahwa hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan. Itu seperti contoh kasusnya tadi yang disampaikan oleh Mas Haris. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, kalau kita bicara kasus, iya. Tapi juga orang akan nanti bilang, misalnya Pak Bekto atau polisi akan bilang, banyak juga yang menafikan kasus-kasus itu. Jadi jangan bicara kasus, gitu. Bicara arah perubahan-perubahan yang dilakukan, gitu. Loh enggak, Bang. Kan masyarakat itu, ini teorinya yang udah umum. Pak Sacipto Raharjo, Profesor, Undip. Dia bilang bahwa dari satu, tombak penegakan hukum, ujungnya itu kan Polri, polisi. Kan yang cuma ada di mana-mana di Indonesia kan cuma 4, Puskesmas, SD Impres, ya kan, Babinsa, sama pos polisi. Benar nggak Pak Bekto? Ya. Nah, kalau ada urusan-urusan yang soal keamanan dan juga soal konflik, terutama konflik hukum, ya masyarakat itu lapornya polisi. Ada masalah yang saya pernah jadi anggota tim reformasi birokrasinya Polri, zamannya Pak Tanto dulu. Memang penting ada problem di Polsek dan di Polres yang harus ngeladenin secara kuantitas, ya bukan kualitas, secara kuantitas tinggi banget Pak Bekto. Nah itu tinggi, masalah dari mulai sapi hilang, ya kan, sampai soal KDRT semua segala macam lapornya ke sana. Nah ketika di dalam rantai yang di bawah itu nggak ada kemampuan, dalam berbagai faktor nggak ada kemampuan, ya orang kecewa kan. Nah indikatornya itu real banget. Oke, silakan. Kalimat terakhirnya, tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan, iya benar. Kenapa anak lulus SMA masuk jadi brigadir, bribda, gitu. Pendidikan hanya 7 bulan. Suruh menguasai, terus melayani penegakan hukum. Memang sulit. Itu satu faktor. Ya, iya, tetapi yang kedua, toh juga pejabat-pejabat yang bisa melakukan upaya tindak lanjut dari laporan-laporan hukum itu bukan brigadir-brigadir yang baru 7 bulan. Ada di atasnya harus ada supervisi dari di atasnya. Itu misalnya misalnya kasusnya yang masyarakatnya dimintain duit. Saya harus catat, Anda catat baik-baik bahwa polisi itu bukan bagian yang terpisah dari masyarakatnya. Jadi selama masyarakatnya brengsek, jangan minta polisinya baik. Contoh, polisinya udah mau bersih, masyarakat ngasih uang. Jadi yang salah masyarakatnya, Prof, gimana? Polisinya sudah mau bersih, ngasih duit. Pengacaranya ngajak nego. Pengacaranya ngajak nego. Kita kembali ke kasus itu nggak bisa dijelaskan. Sama dengan Anda ngomong polisi kasus disamaratakan. Makanya tadi yang tadi saya sampaikan basisnya temuan-temuan kasus. Kenapa juga nggak disoroti yang saya bicarakan itu bukan Perkap Kapolri yang mewajibkan begitu. Abang kan tadi ngomongnya institusinya, normanya,
ditetapkan oleh PBB. Kalau saya bicaranya temuan-temuan kasus. Ya temuan kasus kenapa Anda tidak menemukan pengacara yang ngajak nego? Abang jangan mengeneralisir itu menjadi semuanya, tidak. Oke. Loh, Anda yang menggeneralisir, wong polisi. Abang tadi yang bilang, bisa di-rewind tadi kalau mau. Oke. Polisi brengsek kan memang iya, tapi jangan dianggap semua polisi lalu institusinya. Oke, saya mau tanya ke Pak Bekto sebagai mantan purnawirawan. Basis kritik brengsek itu tadi, sedikit Rifana, basis kritik brengsek itu tadi adalah soal temuan-temuan kasus. Kenapa tidak temuan kasus pengacara yang brengsek yang ngajak nego polisi? Itu juga bagian. Nah, jadi ini jangan dipisahkan. Soal polisi nih. Polisi itu bukan bagian yang terpisah dari masyarakatnya. Tapi dalam ekosistem penegakan benahi hukum masyarakatnya itu juga. ada si petugas polisinya. Oke. Benahi masyarakatnya juga. Sebentar, Bapak-bapak, saya mau ke Pak Bekto. Pak Bekto, silakan bagaimana Anda melihatnya ini tadi perdebatan, tanggapan Anda seperti apa? Perdebatan yang menarik ya. Meskipun ini seperti nggak ada ujung, nggak ada pangkalnya, terlalu melebar. Ya. Yang disampaikan Pak Haris, Pak Kiki itu benar semua. Generalisasi. Ya. Ini terjadi adalah generalisasi. Dianggap semua polisi brengsek. Banyak memang polisi yang brengsek. Tapi generalisasi jangan. Saya 35 tahun jadi polisi, 4 tahun jadi pengawasnya polisi. Sampai sekarang saya pelototi polisi. Polisi yang brengsek seperti ini benar, ada. Dan itu sedang diupayakan untuk dibenahi, diberantas apa adanya. Kan seperti itu. Ini sekarang ini dibuktikan gitu ya. Nanti tidak berhenti sampai di sini. Ya, ini akan berlanjut. Perintah Pak Jokowi kepada Pak Kapolri itu nggak main-main, itu sungguh-sungguh. Pak Jokowi perintahnya 1 kali, nanti Kapolri kepada Kapolda itu perintahnya bisa 4 kali. Kapolda kepada Kapolres itu berpuluh-puluh kali. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita harus ya melihat ini provinsi ini sebenarnya. Saya juga jadi korban dari Rifana. Ya, orang memandang polisi sih anggap, wah dulu Pak Bekto barangkali juga sama dengan polisi-polisi yang brengsek itu, enggak juga. Soal apa tadi disampaikan, nggak ada polisi bintang 2 yang melakukan. Nanti saya japri, saya kasih daftarnya, ya jenderal-jenderal yang diproses. Nggak boleh, itu generalisasi. Ya, mungkin nanti kita bisa dikasih bocoran juga. Oke. Generalisir tadi. Kalau menurut Mas Didi sebagai mitra kerjanya Polri, gimana ngelihatnya? Apakah bahwa memang ini memang momentumnya untuk mereformasi secara kultur, secara keseluruhan? Bahwa memang tidak semuanya kepolisian itu buruk begitu ya, tapi bahwa ada yang harus diperbaiki ya. Revisi Undang-Undang Polri perlu nggak Mas? Ya, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa tidak boleh ada pembenaran sedikit pun terkait dengan institusi Polri yang anggotanya melakukan kesalahan. Jika ada kesalahan tentu perbaikan harus dilakukan sepenuhnya. Kesalahan, kemudian penyimpangan, kemudian melakukan penyelewengan, itu pasti ada mekanisme yang harus diperbaiki di Polri. Pengawasan, pembinaan menjadi penting. Ingat bahwa pengawasan dan pembinaannya adalah subsistem utama bagi Polri dalam melakukan pembinaan Polri. Karena ingat loh, bahwa secanggih apapun alat di zaman sekarang ini tidak bisa menggantikan personel polisi. Ini yang harus disadari, sehingga kekuatan Polri di SDM ini juga harus menyadarkan kepada kita bahwa masukan masyarakat sekecil apapun, masukan masyarakat substansi apapun, ini harus didengar oleh Polri. Karena ini rasa sayang masyarakat terhadap Polri agar tugas dan tanggung jawabnya bisa dilakukan dengan baik begitu. Kalau ini kemudian jika kita ingin melakukan kritik kepada Polri, jika kita ingin memberikan masukan Polri terjadi resisten di dalam, ini pasti nggak benar. Ingat bahwa polisi ini adalah alat negara. Polisi ini sebelum dilantik menjadi polisi, dia mengucapkan sumpah janji. Nah ini yang berat bagi polisi, dan kemudian tidak boleh kemudian atas nama generalisir kemudian membenarkan adanya potensi ataupun ada oknum-oknum yang lain, harus dibenerin. Tidak boleh enggak. Jadi polisi tidak boleh anti kritik ya. Saya ingin masuk ke dalam kasus karena dari tadi kita bicara secara general, Mas Haris. Apa yang terjadi kepada Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumbar?
penyisihan ataupun penjualan barang bukti narkoba itu kan sebenarnya sudah banyak ya desas-desusnya kita dengar. Kita nggak mungkin nggak dengar, itu sudah menjadi desas-desus lah, menjadi wartawan sudah mendengar itu berkali-kali. Itu memang praktik yang lazim terjadi, Mas Haris? Mendengar berkali-kali soal Teddy Minahasa dagang narkoba. Oh bukan, maksudnya mendengar bahwa ada desas-desus di luar sana yang mengatakan bahwa polisi dagang. Betul, Ya. kemudian menyisikan barang bukti seperti konsorsium judi online 303 itu kan juga kita sudah dengar begitu. Ya, kasus Teddy Minahasa ketangkep, desas-desusnya, saya dapat banyak kontak dari teman-teman di Sumbar. Oke. Nggak cuma Teddy Minahasa aja, muncul beberapa nama lain. Jadi ada nama polisi lain Nanti saya maksudnya? bagi ke Pak Bekto juga. Jadi ada nama polisi lain? Ada. Oke, jadi ini bukan satu ternyata? Bukan cuma Kapoldanya. Oh jadi. Meskipun Pak Niko Afinta bilang, saya baca di 1.com, nggak tahu berita itu benar atau enggak, dia bilang dia belum dilantik jadi Kapolda Jawa Timur. Meskipun udah ada yang botak-botakin rambut ya, Pak Pasuruan. Itu juga perdebatan sendiri. Tapi dalam alur yang Sumbarnya sendiri, yang ada, saya dapat 2-3 kontak dari Padang gitu, cerita macam-macam. Wah bang ini begini, ini pengalaman mereka. Jadi ini bukan cuma kabar burung di Padang, ini pengalamannya mereka. Ya masih dalam hubungan-hubungan keluarga gitu, cerita begini-begini. Dan barang bukti itu betul diganti dengan tawas. Oke. Gitu. Nah, jadi atasnya aja yang dimusnahkan, bawahnya tawas, sisanya itu muter di lapangan. Jadi itu bukan sekali terjadi, Anda dengar ini sudah beberapa kali terjadi? Iya, saya memang nanganin beberapa kasus ya. Waktu sekarang saya kerja hukum, waktu juga sama Kontras, ada beberapa kasus yang ada ujungnya itu penyiksaan, penahanan, penangkapan, sewenang-wenang segala macam yang berkorelasi dengan kasus-kasus narkoba. Salah satunya yang memang terkait dengan peredaran narkoba, itu banyak banget. Dan menurut saya juga bingung ya soal narkoba ini mau bicaranya dari mana, karena terlalu banyak informasinya dan terlalu banyak pengetahuan masyarakat. Masyarakat menjadi saksi sosial dari praktek-praktek itu. Nah cuma kan begini, kalau ngomong data misalnya, berapa misalnya, kita bener tadi Bang Kiki, itu kasus biasa. Kalau mau lihat kuantiti jumlah narkobanya, itu nothing. Meskipun itu duit gede, 5 kilo. 5 kilo mungkin bisa beli rumah itu. Ya kan di sekitaran Trans TV sini, CNN sini. Nah yang saya mau bilang tuh begini, narkoba yang masuk Indonesia 300.000 ton per tahun. Ada di mana tuh barang? 300.000 ton. Bisa dihitung, tapi nggak bisa ditangkap. Jadi ada sengaja pembiaran gitu menurut Anda dari aparat? Saya khawatir nih Om Didi nih di Komisi 3 nih. Begini nih kalkulasinya, ini ahli metodologi, profesor. Bisa dihitung 300.000 ton rata-rata, more or less gitu ya. Di penjara hari ini, kalau kita tanya orang-orang di PAS, pemasyarakatan, 40-60% populasinya penjara itu narkoba. Jadi udah dipenjarain, tapi narkobanya tetap 300.000 ton masuk. Dan budget penegakan hukumnya, kalau kita hitung dari BNN, dari Bareskrim, dari Kemenkes, dugaan saya naik terus. Nah, tapi di lapangan orang udak-udakan sama tetangganya atau siapanya yang mabok gara-gara narkoba dan lain. Nah, ini kan sebetulnya pertanyaan orang, ini sebenarnya ada apa sih? Barangnya masuk terus, duitnya ditinggiin. Jadi ada pembiaran menurut Anda? Bukan pembiaran lagi. Tapi ini dipelihara. Dipelihara, Prof Kiki, memang ada yang memelihara, aparat yang memelihara, sehingga barang itu beredar terus? Pasti enggak ada. Kalau soal tanggapannya Prof Kiki. Kalau soal sampai ada Kapolda bintang 2 yang kemudian diduga menjual barang bukti narkoba sabu 5 kilogram. Kalau soal harganya, angkanya saya nggak mau ngomong. Kenapa? Itu menentukan harga pasaran. Gitu. Saya nggak tahu kalau Haris nyebutin itu harga pasarannya lalu berubah kan gitu. Tapi dia influencer harga narkoba. Nah, jadi gini, kalau volume narkoba, ya penelitian dari BNN tentang active defense itu sudah mengubah salah satu temuannya. Indonesia sebagai transit ya
daerah transito untuk pemasaran di Australia dan di tempat-tempat lain sudah berubah menjadi konsumen, menjadi target sasaran gitu. Satu. Yang kedua, jenis-jenis itu kan berubah-ubah banyak. Jadi kalau bicara tentang volume apa ini? Hasis, ganja, atau ke jenis-jenis narkoba yang lain. Nah, termasuk yang sekarang sangat populer di Indonesia, rokok asap itu, rokok elektrik itu kalau metinon itu masuk kategori 1, appendix 1 yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Publik nggak tahu itu narkoba gitu, yang baru gitu. Saya nggak merokok lagi, udah lama saya nggak merokok gitu. Haris masih. Jadi memang ada yang Haris tadi masih gitu. menjawab pertanyaannya Mas Haris tadi, apakah ada yang memelihara ini peredaran narkoba itu ini? belum dijawab, jawab dulu dong. Iya. Itu harus dijawab dulu. Itu Yang memelihara sudah pasti itu, ya itu kan sudah pengetahuan umum publik kan. Kita itu sekarang percaya pada informasi katanya kan. Kalau misalnya memang sudah beredar, kenapa kemudian tidak diberantas? Kenapa tidak ada tindakan apapun untuk memberantas sekarang itu dari aparat? Kalau yang atau memang sengaja dipelihara? Yang mengedarkan, yang harus menangani itu juga pengedar, ya pasti nggak bisa diberantas gitu loh. Jadi nggak ada jalan keluarnya, jadi memang dibiarkan begitu saja. Gak jadi ada, keuntungan itu kan dari situ. Polis dibiarkan. Saya nggak ngerokok, saya nggak main narkoba, jadi saya nggak tahu. Tapi gitu. Kalau metinon, kasus metinon aja, itu berapa banyak orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari rokok elektrik itu. Haris masih merokok itu. Baik. Ya. Tapi isinya mungkin bukan metinon, isinya yang lain lah. Saya mau ke Pak Bekto. Pak Bekto, Yang bikin memang orang nomor kaya nomor 2 di Indonesia. Praktik-praktik pembiaran tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Haris. Praktik-praktik pembiaran peredaran narkoba, barang bukti yang kemudian dijual, dibackingi oleh Polri. Itu memang Anda sudah mendengar pada saat Anda dulu menjabat sebagai polisi atau memang itu baru-baru saja terjadi? Atau memang ikut? Ini tolong ya, sekali lagi silakan Pak Bekto. Ini kasihan nih Pak Bekto ini. Oke. Tapi nanti takutnya disalah artikan nih, nanti ditafsirkan. Silakan Pak Bekto. Itu sudah terjadi, bahkan waktu saya juga masih muda. Ya, itu namanya penyalahgunaan wewenang. Pandangan saya sebagai purnawirawan polisi, kalau tahu ada itu harus diproses, harus dihukum. Ya, menarik sekali itu Mas Haris tadi cerita. Ya, ini gejala pada umumnya ya. Siapapun jadi lawyer, jadi penasihat hukum itu harus percaya sama sumber. Sama klien itu sudah hukum alam seperti itu. Ya, yang disampaikan 300.000 ton tadi kalau ditanya sumbernya dari mana kan kacau itu. Karena bukan sumbernya dari Freddy Budiman. Freddy Budiman yang tulisannya Mas Haris viral lagi gara-gara Teddy Sambo ini. Iya, ya. rame lagi. Tapi kalau kita baca ya laporan dari tim pencari fakta itu kan tulisan tahun 2016. Itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Waktu itu Kompolnas ya? Saya baru masuk Kompolnas ya. Jadi saya membaca laporan itu. Tidak ada dibuktikan yang diceritakan segala macam itu tidak ada. Hubungannya dia dengan pabrik, terus dia kaitannya dengan bos yang ada di Cina. Itu omong kosong semua. Tapi ya itu tadi, sebagai lawyer dan sebagainya, itu kewajibannya adalah harus percaya sama omongan orang siapapun. Sekarang berapa banyak orang yang kecewa sama kliennya, ternyata dibohongi. Seperti kasus yang sekarang sedang... Saya nggak kecewa sama Freddy Budiman. Ya boleh saja. Saya mau respon. Silakan Mas. Soal Freddy Budiman itu begini Pak. Saya nggak akan utarakan lagi soal kesaksiannya, tapi yang saya mau jelaskan soal prosesnya. Yang disampaikan Freddy Budiman, saya kan waktu itu dilaporin polisi, oleh Mabes TNI, oleh Mabes Polri, oleh BNN, dan ada satu lagi lembaga. Saya dilaporin juga ke polisi waktu itu. Tapi disangka saya berbohong. Ternyata dibuktikan bahwa saya benar ketemu sama Freddy Budiman. Dan waktu itu kemudian ada yang mempertanyakan kesaksian saya seperti Pak Bekto sampaikan. Itu kesaksiannya Freddy Budiman udah disampaikan ke sejumlah pihak, bahkan sudah didokumentasikan. Dan dokumentasinya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal PAS. Karena setiap orang yang mau dihukum mati
dikasih kesempatan untuk membuat kesaksian. Oke, poinnya Mas. Poinnya saya mau bilang durasi ini. begini, bahwa saya ingin memperkuat tadi keanehan duit negara hilang, ya bukan hilang tapi bisa digunakan untuk penanganan narkoba berbagai sektor, tapi angka masuknya barang haram itu dengan berbagai macam varian itu juga tambah banyak, yang dipenjara tambah banyak, tapi kok praktek ini masih jalan terus. Tidak ada diberantas begitu. Tidak ada diberantas. Kalau nge-refer ke keterangannya Freddy Budiman, kalau saya sih percaya. Gitu. Karena memang harus percaya. Dan saya bukan harus percaya Pak Freddy, Pak Bekto. Yang saya sampaikan itu artinya saya 2 tahun menahan informasi itu karena saya menguji dengan beberapa fakta yang lain. Jadi yang saya mau bilang, masalah ini belum selesai. Jadi keterangan soal Freddy Budiman itu nggak bisa dijawab hari ini dengan cara Freddy Budiman waktu itu ngomong benar atau enggak. Tapi yang harus dijawab adalah apakah upaya negara menangani masalah tadi anomali itu metodologinya sudah tepat atau belum? Silakan kasus Teddy Kasus Teddy Minahasa menunjukkan bahwa itu belum ditangani. Kalau kasus narkoba biasanya yang ketangkep bilang saya dijebak. Gitu. Dan itu dilakukan oleh Teddy Minahasa. Iya, polisinya bilang, wah dia memang benar gitu. Dan ini itu sama-sama di tengah-tengah kayak gitu. Orang tidak melihat bagaimana polisi menangkap 1 ton, 1,6 ton. Baru saja ini belum, kenapa nggak diumumin Polda Metro ini? Saya bingung juga nih. Baru saja ditangkap penyelundupan dari Brasil, warga negara Brasil itu ke 9 kilo kokain. Tapi di sini yang sedang kita garis bawahi adalah penyalahgunaan barang bukti. Bukan penangkapannya, tapi bahwa ada penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh Jenderal Bintang 2 dan itu narkoba, Pak Prof Kiki. Kemungkinan saya sulit ya bicara tentang katanya-katanya, baik yang membela maupun yang menyalahkan. Tapi ini kan sudah diproses secara hukum dan sudah diumumkan oleh Kapolri. Kalau kayak Teddy ini yang sudah jelas ngaku saksinya kan baru berapa? 200 gram apa 300 gram? Sisanya kemana kalau 5 kilo? Itu kan juga belum tahu kita. Ya kalau 5 kilo, ini 40 loh yang ditangkap. Tapi Rifana begini di Indonesia nih ya, sebagai orang yang kerja di bidang hukum ya. Ini kebetulan Pak Bekto bekas penegak hukum, Didi ini juga sebenarnya lawyer selain politisi. Saya juga lawyer. Prof ini juga satu kan juga temennya orang hukum, bahkan nekat kerja di bidang hukum. Poinnya apa nih? Poinnya begini, soal barang sitaan, itu memang isu bisnis yang menggiurkan di Indonesia. Nggak cuma narkoba, tanah, gedung, rumah, dan nggak cuma di lembaga penegakan hukum, di bank, rumah-rumah yang disita, motor. Ini bisnis aset itu, aset-aset barang bukti, aset-aset yang ditarik kembali atau dikuasai karena gagal hubungan hukumnya. Itu memang bisnis yang menggiurkan. Ini PR besar kita di Indonesia. Kita akan masuk lebih dalam soal penyalahgunaan barang bukti di kasus selanjutnya, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Mas Didi. Mas Didi, penyalahgunaan barang bukti ya, ini yang terbaru selain tadi yang sudah dibahas adalah soal barang bukti narkoba sabu 5 kilo yang kemudian dijual ya oleh mantan Kapolda Sumber Irjen Teddy Minahasa. Kemudian penyalahgunaan barang bukti, perusakan CCTV dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Yang terbaru kemarin adalah CCTV di Stadion Kanjuruhan. Itu juga kemudian ada 3 jam waktu yang hilang. Dan itu Polda Jawa Timur belum bisa memberikan jawaban. Penyalahgunaan barang bukti, pengelolaan barang bukti ini menunjukkan ketidakprofesionalan Polri. Komisi 3 menilai bahwa memang ada SOP yang salah nggak sih? Ya, kalau kita berangkat dari situ tentu, kalau kita melihat bagaimana reformasi instrumen yang kemudian diwujudkan oleh
Kapolri dengan membentuk berbagai peraturan Kapolri itu sudah membentengin perilaku-perilaku itu semuanya. Bahkan secara sektoral-sektoral sudah rigid. Namun memang tidak dipungkiri, pada faktanya kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan yang dilakukan oleh oknum. Nah, untuk itulah tentu kita berharap bahwa reformasi kultural, kemudian soliditas Polri di dalam menjalankan tugas dan kewenangan ini harus terus dilakukan pembenahan. Karena terbukti bahwa di lapangan banyak penyimpangan. Meskipun tadi saya setuju dengan Prof. Kiki, Prof. Vikto bahwa tidak boleh digeneralisir, tapi substansinya bukan itu. Tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh satupun anggota Polri. Karena tugas tanggung jawabnya memang di sana. Nah, untuk itulah bahwa kejadian demi kejadian, apalagi belakangan ini yang melibatkan Teddy Minahasa ini, harus menjadi peringatan keras buat Kapolri dan Polri secara institusi untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Jangan sampai kemudian publik kemudian berasumsi, berpersepsi bahwa ternyata polisi demikian, ternyata perilakunya terus korup gitu. Padahal tidak semuanya, yakin gitu. Nah, untuk itulah tentu perbaikan dan pembenahan ini harus nyata dilakukan oleh Pak Kapolri. Pak Kapolri harus mampu mendeteksi lebih dini apa sesungguhnya masalah akut di pembinaan kepolisian ini dan masalah-masalah fundamental, bukan hanya terkait dengan apa tadi angka-angka survei kepuasan terhadap Polri, tapi yang substansi harus didalami lebih dalam. Mas Haris, hilangnya CCTV Kanjuruhan 3 jam, perusakan barang bukti CCTV di kasusnya Brigadir Yosua, pembunuhan Brigadir Yosua, kasusnya Ferdy Sambo, kemudian penjualan barang bukti narkoba, kemudian penggunaan gas air mata yang kedaluarsa yang menewaskan 133 orang di Stadion Kanjuruhan. Ada SOP yang salah dilakukan oleh Polri? Anda melihatnya seperti itu, ketidakprofesionalan itu? Kalau saya melihat kalau dalam kasus Ferdy Sambo, apalagi ini hari-hari kita lagi lihat terus sidang-sidangnya, itu bukan SOP yang salah, itu bagian dari kejahatan. Jadi mereka bikin kejahatan, lalu ini kan senjata makan tuan. Kan sekarang kan yang suka bikin pembuktian, cara banyak polisi sekarang saya lihat ya bikin pembuktian itu lewat CCTV kan. Nah, pas mereka bikin kejahatan, kejebak oleh CCTV yang mereka bikin sendiri, mereka equip sendiri, dan akhirnya mereka harus mendistrak itu. Kalau yang itu Sambo adalah kejahatan, tapi saya ingin bicara soal tragedi Kanjuruhan, penggunaan gas air mata kedaluarsa, kemudian penghilangan CCTV. Anda melihatnya ini ketidakprofesionalan Polri? Kalau menurut saya, kalau saya juga investigasi kemarin 2 minggu lalu, menurut saya ini bukan tidak profesional, tapi ini ada mobilisasi. Tapi saya nggak bisa jawab nih yang punya agenda siapa. Karena biasanya ngamanin stadion nggak pernah bawa gas air mata, nggak memobilisasi Brimob sebanyak itu. Meskipun ada polisi di sana. Terutama untuk Arema ada praktek-praktek yang sebenarnya polisi ngerti. Bahkan cara untuk mengusir penonton yang dianggap rusuh tadi itu juga ada caranya, lampu diturunkan dikit-dikit. Jadi ada mobilisasi massa di situ yang ada mobilisasi kekuatan yang berpotensi mematikan. Dan saya menganggap bahwa ini sesuatu yang diketahui dampaknya dari orang yang memobilisasi tersebut. Motifnya apa? Memobilisasi seperti pasukan? Saya bilang tadi, motifnya apa saya nggak bisa jawab. Mungkin terlalu memang sengaja terlalu politik. Memang sengaja atau memang tidak sengaja atau apa? Memobilisasi pasukan pengamanan kalau untuk mengendalikan massa. Dari gerak pasukan, jenis alat yang dibawa, menurut saya itu ada kesadaran di sana. Jadi bukan pelanggaran SOP ya menurut Anda? Memang ini bukan sengaja? Bukan pelanggaran SOP. Ada kesengajaan di situ? Karena waktu direncanakan pun kita baca notulennya atau suratnya, ini udah bilang kita waktu belum berangkat, pada tanggal berapa rapat itu, lalu si Kapolres sudah ada perencanaan bahwa perencanaan itu sendiri udah ngelanggar SOP. Berarti ada pelanggaran SOP pada saat perencanaan mengirimkan pasukan pengamanan yang dilanggar dalam nggak cuma massa. SOP, tapi juga dilanggar banyak aturan lain. Nanti saya tanya ke Prof. Kiki, tapi sebelum Prof. Kiki jawab, saya ingin ke teman-teman mahasiswa, teman-teman dari Unhas silahkan ingin bertanya ataupun menanggapi. Siapa namanya? Silahkan. Boleh Mbak.
Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Imam Mobilingo dari BEM Universitas Hasanuddin. Saya mungkin menanggapi dari beberapa perdebatan atau dialektika yang terjadi dari tadi. Kita melihat sama-sama tentang apa yang terjadi pada institusi Polri hari ini. Saya rasa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat itu adalah konsekuensi logis atas kemarahan dari masyarakat itu sendiri. Khususnya kita teman-teman mahasiswa adalah korban nyata dari tingkat atau tindakan represif dari Polri itu sendiri. Dan kita melihat bahwa sama yang diperdebatkan tadi bahwa ada penyelewengan barang bukti, ada bagaimana kemampuan pelayanan Polri di tingkat desa, di tingkat kecamatan atau dimanapun yang dianggap tidak mampu melayani. Dan saya rasa mungkin ini permasalahan yang terjadi di tubuh Polri ini bukan permasalahan yang akut. Tapi kita melihat bahwa ini adalah permasalahan yang sangat kronis, di mana bahwa ada banyaknya bentuk pelanggaran yang dilaksanakan oleh polisi itu sendiri, itu sangat tersistematis menurut kami. Kalau dibilang tadi oleh penasehat Pak Kapolri bahwa kita lihat juga kelakuan masyarakat yang brengsek juga, ini saya rasa mungkin ini salah satu faktor yang mempengaruhi sudut pandang dari polisi terhadap dirinya sendiri, karena informasi yang masuk selalu melihat bahwa permasalahan itu terjadi di masyarakat. Oke, saya persingkat saja. Kalau kita bicara tentang reformasi Polri, apa yang sebenarnya mau direformasi? Karena kami melihat bahwa permasalahan ini sudah terjadi dari titik paling bawah sampai titik paling atas itu sudah sangat terjadi. Bahkan kalau mau dibilang bahwa kenapa bukan polisi-polisi baik yang selalu diekspos? Karena kejahatannya cukup banyak yang dilakukan oleh polisi. Jadi yang besar-besar saja yang diekspor. Oke, terima kasih, kita udah dapat poinnya. Satu lagi mungkin. Ya, silakan. Boleh Mbak. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Jadi perkenalkan saya Aswin Fajar dari BEM Universitas Hasanuddin. Jadi pada fakta yang terjadi sekarang bahwa mahasiswa bahkan masyarakat sudah tidak percaya dengan Polri itu benar adanya. Karena kita lihat pada kenyataan yang terjadi sekarang, Polri yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, pelindung masyarakat itu justru menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Itu sudah dibuktikan dari yang terjadi baru-baru ini di Stadion Kanjuruhan, dari pembunuhan Polri, dan ada seorang Kapolda yang ditangkap karena kasus narkoba. Jadi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa di Luwu Utara, Sulawesi Selatan itu ada kasus di mana kantor polisi itu penuh dengan coretan-coretan yang menyampaikan bahwa Polri ini gudangnya korupsi, gudangnya pungli dan sebagainya. Dan sampai sekarang polisi tersebut, polisi tersebut kabarnya sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi bisa kita lihat bahwa yang dilakukan oleh polisi ini sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi yang saya pertanyakan, apa sih sebenarnya yang membedakan antara polisi dengan masyarakat, selain di mana kita sama-sama warga sipil, cuman polisi ini ya warga sipil yang dipersenjatai, sedangkan kami ini tidak. Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kasih kesempatan dulu ke Prof. Kiki menjawab tadi yang disampaikan oleh Mas Haris soal bahwa di Stadion Kanjuruhan ini ada memang pelanggaran SOP pada saat pengerahan pasukan untuk mengendalikan massa. Jadi memang ada ketidakprofesionalan dalam SOP untuk mengendalikan massa. Kalau saya nyambung ke omongannya Haris, kalau SOP-nya saya lihat memang semua udah bagus, sudah ada semua. Dilaksanakan atau tidak itu satu. Kalau tidak dilaksanakan, apakah karena ketidakmampuan, apakah karena kesengajaan? Nah, kita belum tahu. Kesengajaannya untuk apa, kita belum tahu. Nah, ini kan sedang ada tim pencari fakta nih. TGPF sudah memutuskan ataupun menyebutkan bahwa penyebab kematian paling banyak dari korban adalah penggunaan gas air mata. Saya udah bilang itu statement yang terburu-buru. Itu orang. Jadi itu salah. Jadi itu statementnya jelas salah. Kalau pernyataannya belum tentu benar, belum tentu salah juga. Orang belum hasilnya kok penelitiannya. Satu. Tapi saya mau jawab itu tadi. Nanti kalau yang itu tadi jawab. Kalau benar bahwa publik itu marah segala macam, kenapa
profesi menjadi polisi itu masih menjadi profesi idaman bagi lulusan SMA. Semua survei kita bikin hari ini survei. Sekarang ini sedang ada rekrutmen polisi untuk Bintara. Itu masih berbondong-bondong, paling tinggi peminatnya, dan orang pengen masuk, keluarganya dengan cara apa? Berusaha nyogok, menyuap, artinya mencari candolan politik. Keinginan untuk menjadi polisi masih tinggi di tengah kasus-kasus yang mendera polisi. Bukan masih tinggi, paling tinggi. Ini tanya anggota DPR ini, berapa banyak permintaan untuk memasukkan anaknya, keluarganya, temannya ke polisi? Apa maknanya gitu loh. Bagi saya, jadi kita benahi yang brengsek-brengsek yang ini, yang Pak Bekto bilang tajam itu harus ke atas. Sekarang sudah dikasih contoh dan ini baru contoh awal, belum selesai kan proses. Maksud saya ya jangan diganggu, beri trust, beri kepercayaan untuk melanjutkan proses-proses ini. Oke, nanti kita kasih kesempatan ke yang lain untuk menanggapi teman-teman mahasiswa, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Saya langsung saja akan meminta tanggapan Pak Bekto dulu, singkat saja Pak. Tadi teman-teman mahasiswa berkeluh kesah bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang turun terhadap Polri itu karena kemarahan masyarakat. Salah satunya adalah mahasiswa yang menjadi korban. Kalau aksi unjuk rasa biasanya mahasiswa yang paling sering bentrok dengan kepolisian tingkat ataupun tindakan represif kepolisian itu yang paling terkena getahnya adalah mahasiswa. Pak Bekto silakan. Masyarakat termasuk mahasiswa itu berhak marah. Kalau polisinya bertindak tidak semestinya, ya, karena pada dasarnya polisi itu tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkannya ini banyak loh, pidana, nanti perdata, nanti administrasi, nanti kode etik, nanti disiplin, itu semua bisa. Nanti Mas Haris bilang itu kan normatif Pak Bekto. Sekarang ini dibuktikan nih sama polisi. Polisi juga berharap nih, seperti saya yang mantan polisi, berharap ini diteruskan, jangan berhenti hanya ini. Gunung es betul kemungkinan itu terjadi. Tapi Rifana tadi nanyanya mohon maaf saya koreksi. Seolah-olah semua mati karena Kanjuruhan karena gas air mata. Itu rekomendasi ataupun hasil rekomendasi investigasi dari TGIPF dan Komnas HAM? Enggak, itu saya bantah. Nanti kita lihat orang mati itu dicek dalam visum, apa penyebabnya. Rekomendasi orang nggak bisa, yang menentukan orang mati, ya itu adalah visum. Bahwa pemicunya adalah gas air mata. Boleh saja pemicunya, tapi tidak bisa seperti itu. Ini proses sedang berjalan. Nggak boleh kita menghakimi. Sama dengan kita harus menghakimi bahwa ini orang-orang yang sedang sidang itu pasti salah semua, nggak boleh. Nanti majelis hakim yang menentukan. Itu yang saya luruskan. Baik. Silakan Mas Didi, singkat saja. Nanti Mas Haris singkat. Udah mau habis kita. Iklan ya. Silakan Mas Didi. Baik, Riana. Ya, kalau mendengar dari tadi adik-adik mahasiswa, tentu kegelisahan adik-adik mahasiswa itu saya juga bisa memahami dan menyadari. Karena yang juga saya yakini ketika Pak Jokowi menyampaikan pesan keluh kesah kepada Polri untuk profesional, untuk transparan, ini juga didasarkan kepada suatu alasan yang diyakini betul oleh Pak Presiden ini terjadi di masyarakat. Inilah gambaran potret kegelisahan masyarakat terkait dengan tugas fungsi kepolisian yang diharapkan mampu melindungi dan mengayomi mereka. Ternyata banyak persoalan juga yang menjadi PR polisi yang harus diselesaikan, termasuk urusan-urusan di keadilan, urusan hukum, pengayoman di tingkat level bawah, begitu ya. Dan pasti kalau kita melihat apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa, tentu harapannya teman-teman mahasiswa, polisi ini kemudian merepresentasikan sosok yang humanis dalam menghadapi berbagai unjuk rasa adik-adik misalkan. Tidak boleh kemudian polisi menjadi aparat yang kemudian merepresentasikan seolah-olah figur yang melakukan kekerasan berlebihan,
arogan begitu. Apalagi di tingkat masyarakat, polisi juga harus mampu menjaga nilai-nilai baik, harus menjaga perilaku dan menjadi contoh. Jangan kemudian mencontohkan bahwa polisi bergaya hidup mewah. Oke, gaya hidup mewah itu yang menjadi sorotannya Pak Presiden kemarin juga ya. Padahal saya tahu peraturan Kapolri yang melarang polisi hidup mewah ada. Nah ini persoalannya terjadi di lapangan dan polisi sendiri yang harus bisa menyelesaikan ini. Oke, singkat Mas Haris. Kalau saya gini, sebenarnya saya salah satu resep atau yang saya demen itu dalam soal ide mereformasi Polri lagi, saya dari kasus Verdi Sambo, saya udah bilang bahwa sebetulnya mengungkap kasus seperti ini bagus. Meskipun kita mengkritik dan lain-lain, tapi menurut saya ini udahlah semua resep, semua tulisan yang dibikin sama Bang Kiki sebagai ahli pemolisian segala macam itu tetap bagus. Banyak jenderal-jenderal S2-nya, disertasinya, nulis Polri mesti gimana, banyak tuh bukunya di PT IKA. Nggak ada yang bisa dipakai. Jadi kalau menurut saya, karena saya orang yang kerja di bidang hukum, saya mau bilang ya Mabes Polri kualifikasinya ngungkap kasus yang gede-gede yang bahkan yang melibatkan anggota-anggotanya. Perbanyak aja. Jadi pendekatan hukum Anglo-Saxon ya. Per kasus bongkar, otomatis kepercayaan publik nanti membaik. Sedikit. Jadi saya dukung itu bongkar nih soal Verdi Sambo, Kanjuruhan, Teddy Minahasa dengan makna saya mau bilang wahai jenderal-jenderal polisi, kalian harus deg-degan. Iya, karena siapa tahu dibongkar. Tapi ada political will-nya nggak? Saya berharap begitu, betul ya. Tetapi sedikit saya mau bilang soal Kanjuruhan untuk nyambung sama teman-teman mahasiswa. Di Kanjuruhan, Bang, kenapa misalnya Abang bilang singkat nih, kita udah mau habis nih. Harus dibuktikan. Persoalannya sekarang banyak korban yang sudah lihat depan mata polisi yang nembakin ke tribun, mereka hilang kepercayaan dan mereka nggak mau terlibat secara genuine dan tulus kepada proses polisi. Ini problem trust lagi. Oke, jadi ada problem trust di situ yang harus diperbaiki oleh Polri ke depannya. Kalau problem trust itu karena polisinya defensif. Wah, belum udah bilang kami nggak salah. Itu yang salah. Oke, semoga. Nah itu masalahnya penasehat Kapolri. Kenapa datang ke CNN? Semoga isi perbincangan kita, itu masalah. Isi perbincangan kita bisa menjadikan masukan. Masalahnya bagi penasihat ahli Kapolri untuk memperbaiki. Sama pengacara-pengacara yang mendorong itu gitu loh. Saya kasih contoh terakhir. Tanggal 10 Desember yang lalu itu saya dan Haris jadi juri dari lomba demo, lomba orasi demo. Itu nggak pernah ada di kantor polisi loh. Oke, Prof, kita udah habis banget nih durasinya. Saya harus potong. Setelah ini kita akan saksikan penampilan dari komika dan semoga tadi perbincangan kita bisa menjadi masukan untuk Polri. Semoga kedepannya lebih baik. Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gianluigi. Nama saya Muhammad Ronaldo. Sebelum kita mulai, mungkin kita tepuk tangan untuk acara malam hari ini ya. Keren sekali malam hari ini. Apalagi ada bapak-bapak ini. Ada bapak-bapak, ada Bang Kiki juga. Profesor nih. Profesor, penasehat Polri. Penasehat Polri. Cuman yang kita agak bingung tuh kalau misalnya lagi momen-momen yang sekarang ini lagi panas-panasnya, kira-kira nasihat apa yang Bapak berikan kepada para polisi ya Pak ya? Saya mengajari polisi bagaimana menangani demo dan saya mengajari mahasiswa bagaimana mendemo polisi. Wow, betul, ini dia. Itu dia. Ini dia. Karena mungkin pas kita berpikir penasihat Polri, benar. Apakah Bang Kiki ini fungsinya sama kayak orang tua nasihatin anaknya lagi bandel? Nah, benar. Iya, kalau anak lagi bandel kan, jadi Bang Kiki kalau ketemu Pak Verdi Sambo langsung ngomong, udah aku bilang kan, jangan. Masih bandel aja kau ya. Kusentil lak-lakanmu ya. Iya. Betul. Tapi kita kasih konteks dulu dong. Kita kasih konteks dulu. Jadi ini bapak-bapak kita kasih tahu sebelumnya, kita tuh adalah
mungkin bisa bilang komika tetap. Betul. Dan kita tuh setiap kali kita sebelum tampil kita selalu ngomong ke Mbak Nana kita tuh takut setiap kali kita tampil kita harus ngomongin politisi, kita takut nanti kita kena masalah, ditangkap polisi, masuk penjara. Betul. Didengar sama Mbak Nana. Nggak diundang partai politik atau tokoh politik, yang polisinya diundang polisinya langsung ternyata ya. Dimamatkan ya. Dia dimamatkan. Lebih ke diumpankan jadinya kita sekarang nih. Mbak Nana nelfon, kali ini aman, nggak ada tokoh politik. Betul. Emang apa Mbak temanya? Bersih-bersih Polri. Ya ampun. Mbak Nana, emang nggak bisa bahas bersih-bersihnya aja? Nah iya benar. Ada Polrinya lah gitu. Bener. Kalau bahas bersih-bersih doang mah kita bisa bahas sapu ijuk 1 jam, Pak. Bisa sapu ijuk 1 jam kita bahas. Sapu ijuk nggak pernah saling tembak-menembak. Betul. Sapu ijuk nggak pernah kalau paling ngapus CCTV. Betul. Aman. Dan aku juga punya materi tentang sapu ijuk. Kasih Bang. Apa perbedaannya sapu ijuk dan polisi? Jangan balik lagi. Jangan balik lagi dong. Enggak, ini bagus ini materi. Yaudah kasih Bang. Kalau sapu ijuk kalau bergerak bunyinya srek. Kalau polisi? Dor. Enggak. Sepatunya dor. Ya. Dan sebelum kita tampil di sini, tim CNN bilang, boleh nggak materinya direkam dulu buat di preview sama Pemret? Awalnya bilang begitu. Pas kita tahu ternyata bintang tamunya ada Bang Kiki, kita sadar bahwa itu bukan di preview, tapi lagi ngumpulin barang bukti. Benar. Takutnya Pak, takutnya nanti pas kita kena masalah, kesandung masalah, nanti Mbak Nana tinggal bilang, tuh Bang Kiki, udah saya bilang jangan dibahas, masih dibahas sama mereka. Cuci tangan nanti kan Mbak Nana, kita nggak tahu kan Bang ya. Betul, dan pada saat kita tahu ada Bang Kiki di sini, kita berpikir ini bukan stand up. Lebih ke operasi tangkap tangan ya. Iya. Mungkin Bang Imir susah, kita nggak tahu di mana nongkrongnya stand up. Undang aja mereka, mungkin begitu kali ya. Tapi kalau ngomongin polisi nih Bapak-bapak ya, ngomongin polisi, ini aku ingin melakukan pengakuan dosa nih Pak. Betul. Karena aku sendiri jujur pas SMA itu sering banget naik motor nggak pakai SIM. Wah, waktu itu aku sering kena tilang Bang. Sering kena tilang. Nah ini aku pengen nanya juga ke Bang Kiki. Ada 2 pertanyaan yang udah aku kumpulkan dari masyarakat mengenai kejanggalan polisi menilang. Oke. Yang pertama adalah kok bisa polisi itu tahu mana pengendara motor yang nggak punya SIM dan yang punya SIM. Padahal udah pakai helm full face. Benar. Tepat aja diberhentiin pasti nggak punya SIM. Benar. Kok bisa langsung tahu gitu bisa ya? Tahu. Dan yang kedua, kok bisa-bisanya polisi kalau bikin tilang itu dekat rumah kita di saat kita nggak punya SIM. Betul. Giliran kita punya SIM, razianya nggak ada. Kemana polisinya? Pak itu kejadian sama aku Pak. Aku tuh sering banget kena tilang. Polisi tetangga lo kali. Ya, cepu ternyata. Emang salah rumah aja nggak ada. Aku umur 17 tahun Pak ya. Umur 17 tahun aku dendam Pak. Kena tilang terus sebelumnya kan. 17 tahun hari H itu aku langsung ke Samsat Pak. Pak polisinya bilang selamat ulang tahun, nggak usah Pak, saya mau bikin SIM. Langsung aku bikin Pak. Bikin SIM, dapat SIM tuh Pak. Hari pertama tuh aku cari, mana ini razia aku bilang. Di mana razia? Ketemu 1 Pak razia. Belum nyampe ke razianya polisinya ngeliat panggil Pak, sini. Bapaknya datang ngasih surat-suratnya, aku lempar SIM-ku Pak. Ini Pak, SIM. Wah bapaknya nggak terima kan. Wah kamu punya SIM, dilempar kartu joker Pak. Cedak. Kalah kena tilang juga. Karena polisi nggak mau kalah. Benar. Tapi ya ini ada stigma kedua dari masyarakat yang kurang tepat. Apa tuh kasih? Kenapa kalau ada tukang bakso dan baksonya nggak enak dibilang Intel? Sering. Iya kalau ada tukang bakso, baksonya nggak enak dibilang Intel. Padahal bisa jadi emang nggak bisa bikin bakso aja ya. Iya. Tapi momen ini sebenarnya bisa jadi dampak positif. Kenapa Bang? Bagi ibu-ibu yang punya anak dagang bakso tapi baksonya nggak enak. Jadi kalau dicibirin sama tetangga dibilangin, Bu Susi anaknya bisnis bakso tapi baksonya nggak enak. Bu Susi dengan bangga ngomong, anak saya Intel. Beres masalah. Aman. Tapi yang saya pikirin juga emang wajar kalau misalnya Intel jadi tukang bakso, baksonya nggak enak. Kenapa gitu Bang? Biar fokus nyamar. Takutnya kalau baksonya enak malah jadi fokus dagang. Iya benar. Takutnya kalau misalnya ada jualan bakso, baksonya enak, yang ngantri panjang. Iya malah fokus dagang. Betul. Bang 1 porsi siap. Bang 2 porsi dibikinin. Bang nggak pakai toge, wah siap. HT-nya bunyi. Roger. Bentar lagi dagang. Malah jadi gitu kan. Roger ini urgent. Bentar apa sih sebenarnya? Enggak itu baksoku udah jadi belum pesan juga ternyata Roger. Betul. Iya. Lagian Bangnya bisa jadi kalau misalnya nih. Intel zaman sana masih Roger. Emang ada apa Bang sekarang Bang? Tikus-tikus. Oh tikus-tikus. Itu ada Bang, tapi kijang-kijang. Oh kijang-kijang. Itu kalau di gerobak Intel pakai CCTV juga nggak? Awalnya itu memang tikus-tikus Bang, cuman kalau di Intel bakso nggak dipakai. Takutnya ntar baksonya dikira bakso tikus. Nah iya. Udah begitu ya kan. Tapi Dok, kau tahu nggak? Sekarang ada film Star Wars yang baru. Wih apa itu Bang? Versi Indonesia. Tahu kan film Perang Bintang? Tahu. Tahu judulnya? Versi Indonesia? Ya apa? Di antara Ferdi Sambo dan Teddy Minahasa. Enggak Bang, kalau yang itu Bang ya, aku nggak perlu nonton Bang. Kenapa Dok? Karena mungkin aku nggak bakal tahu siapa yang menang, tapi aku tahu siapa yang kalah Bang. Siapa yang kalah? Masyarakat Indonesia. Saya Gian. Nama saya Alut. Terima kasih. Oke.
Terima kasih sekali Gian dan juga Aldo dari Komisi.co. Menarik sekali tadi yang dikomedikan. Semoga setelah ini nggak ada yang kejar-kejar ya. Polisi-polisi nggak boleh baper. Itu hanya kritik dari masyarakat. Itu hanya suara hati masyarakat. Suara hatinya anak-anak milenial. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi kita sampaikan, kita diskusikan bisa menjadi masukan dan kritik kepada Polri untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi pengayom dan juga pelayan masyarakat ya Prof Kiki ya, nggak boleh baper loh. Prof mungkin bisa disampaikan ke Kapolri. Terima kasih sekali para narasumber, ada Irjen Purnawirawan Bekto Suprapto, mantan Wakil Kabar Eskrim Polri, kemudian Profesor Hermawan Sulistyo, penasihat ahli Kapolri, Mas Didi Mukrianto, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga Mas Haris Azhar, pendiri Lokataru. Terima kasih sekali Bapak-Bapak sudah hadir di studio pada malam hari ini. Dan saya Rifana Pratiwi menutup acara pada malam hari ini. Sampai jumpa di Political Show pekan depan.